Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Nurrohma, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar seni budaya di SMAN 1 Soreang. Di sini saya akan menjelaskan tugas koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kita dapat menangkap bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yaitu upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Langsung saja pada poin pertama, saya akan membahas bagaimana pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, kegiatan pembelajaran dominan pada guru. 2. Karena saya menganggap guru hanya sebatas transfer materi pelajaran, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Ketiga, karena itu pengajaran yang dilakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian KD, serta untuk terpenuhinya KKM mata pelajaran yang diampu. 4. Saya juga selalu menyamaratakan kondisi siswa dan tidak memandang kodrat alam dari siswa tersebut. Dan yang kelima, saya pun tidak mempedulikan apakah siswa benar-benar paham dari materi apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya adalah kepada ketercapaian materi. 6. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana caranya materi tersebut agar bisa dipahami sepenuhnya. Pembahasan poin kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan saat ini adalah tidak tepat. Maka, yang saya ingin rubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah seharusnya saya melakukan kegiatan model pembelajaran student center, yang dimana metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, di mana guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru berperan sebagai pembantu dan pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Pada dasarnya, siswa di dalam pendidikan bukanlah objek. Siswa bukan objek karena siswa adalah manusia yang dinamis, memiliki daya cipta, dan dapat berkembang. Melainkan, pendidikan sebagai proses melihat siswa adalah sebagai subjek. Maka artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat,
dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dengan media yang tepat. Selain itu juga, guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid itu dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Tujuan memahami karakteristik murid yaitu untuk mengkondisikan apa yang harus diajarkan kepadanya dan bagaimana mengkondisikan atau memilih metode yang cocok dan sesuai dengan karakteristik masing-masing murid tersebut. Poin ketiga, yang segera saya terapkan agar di kelas menjadi lebih baik, saya akan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan membangun semangat dan memberikan kalimat-kalimat pemantik sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan dalam menghadapi era globalisasi yang dipenuhi oleh berbagai macam kompetensi yang sangat ketat. Hal ini juga dapat mendorong rasa ingin tahu siswa, dapat meningkatkan kreativitas, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dapat mendorong perkembangan pada anak, dapat mendorong anak untuk bisa menjadi lebih mandiri. Tidak memaksakan anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih, akan tetapi saya lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Jika dijabarkan, tanggung jawab meliputi hal-hal seperti bisa diandalkan, menepati kata-katanya, melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan, berani mengakui kesalahan, membantu keluarga, teman-teman, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan inovatif. Saya juga menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam main. Selain itu juga, terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Penerapan pembelajaran ini, apabila dilakukan guru secara efektif, bisa menumbuhkan bahkan mengembangkan para siswa yang mempunyai kreativitas diri. Semakin kreatif, semakin tinggi juga tingkat stimulasi siswa, sehingga berdampak positif dalam proses belajar mereka. Yang terakhir, lebih dalam menggali diri untuk mengenali profil pelajar setiap siswanya, sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan dilalui. Pendidik atau dalam hal ini seorang guru harus bisa membaca karakter murid-muridnya, karena setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kesimpulan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada siswa, berusaha menjadi tauladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian pemaparan tugas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.